Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, gue akan merangkum alur cerita dari film Lina and Snowball yang dirilis pada tahun 2021. Menceritakan seorang gadis belia yang tidak memiliki seorang teman dan selalu merasa sendirian. Suatu ketika ia menemukan seekor bayi singa yang mampu merubah kehidupan sosialnya menjadi lebih baik. Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan dua orang yang sedang mengarungi rawa menggunakan perahu. Mereka adalah Vince dan Steve. Mereka juga membawa sebuah kotak besar yang akan dikirim ke tempat tujuan. Seketika perjalanan mereka sedikit terhambat karena baling-baling perahu mereka tersangkut. Saat berusaha memperbaikinya, mereka justru malah terjatuh ke dalam rawa dan perahu itu pergi meninggalkan mereka dengan sendirinya. Dari perbincangan, mereka seperti memiliki perjanjian dengan seseorang yang bernama Percy. Seketika perahu yang mereka gunakan sudah terdampar dengan kondisi yang rusak. Terlihat dari obrolan mereka kalau kandang tersebut sebelumnya berisikan seekor bayi singa. Bayi singa itu yang akan dikirim kepada Percy. Bisa dipastikan juga mereka berdua merupakan penyelundup hewan untuk diperjualbelikan. Kini mereka dalam kondisi bingung dan khawatir, dikarenakan bayi singa tersebut lepas entah pergi kemana. Namun mereka masih memiliki secercah harapan, karena mereka berhasil menemukan jejak dari singa tersebut. Beralih ke seorang gadis belia bernama Lina. Ia hanya hidup sebatang kara bersama ayahnya yang bernama Robert. Lina juga memiliki anjing peliharaan bernama Smithy. Robert begitu sibuk dengan pekerjaannya sebagai seorang IT. Meskipun di hari libur, Lina tidak bisa menikmati waktu luang bersama ayahnya. Meski merasa kesepian, Lina tidak menjadikannya sebuah alasan untuk tidak bisa beraktivitas. Ia mempunyai sebuah gudang yang dirubah menjadi tempat pengembangan ide-idenya. Di sanalah ia membuat koleksi kerajinan hasil kreativitasnya. Lina selalu berpergian dengan sepedanya untuk mencari barang bekas di tiap sudut kota. Ia juga selalu membawa gerobak kecilnya dan ditemani oleh Smithy anjingnya. Namun Lina selalu diganggu dan diejek oleh teman sekolahnya. Mereka adalah Ronnie dan kawanannya. Karena Lina memang sangat sulit berbicara alias gagap. Namun salah satu dari mereka begitu perhatian dan baik kepada Lina. Anak itu bernama Jack. Dengan angkuhnya, Ronnie menendang gerobak Lina yang membuat barang-barangnya berantakan. Lina sangat benci tinggal di kota Fitzgerald, apalagi dengan anak seusianya yang selalu memandangnya rendah. Tiba-tiba Smithy menghampiri sesuatu yang berada di sekitarnya. Ternyata itu merupakan seekor bayi singa yang lucu dan menggemaskan. Merasa bayi singa itu tidak mempunyai siapa-siapa alias tersesat sendirian, Lina yang tertarik segera membawanya pulang. Sementara itu, Vince dan Steve yang mencari bayi singa tersebut ke sana kemari, mereka menemukan sebuah jejak sepeda gerobak. Hal itu meyakinkan mereka kalau bayi singa itu telah ditemukan oleh seseorang. Vince mencoba menghubungi Percy. Ia meminta sedikit pengertian karena mereka mengalami hambatan dalam pengiriman. Mereka diberi waktu 3 hari untuk bisa mengirim bayi singa itu kepada Percy. Mereka berdua segera melanjutkan pencarian dengan mengikuti jejak tersebut. Lina dan ayahnya sedang makan malam bersama. Mereka membicarakan soal ibunya yang kini memiliki tempat tinggal sendiri. Kemungkinan hubungan orang tua Lina sedang tidak baik. Namun Lina merasa takut terjadi sesuatu kepada bayi singa itu. Ia segera meninggalkan ayahnya untuk memeriksa kondisi di gudang. Lina memberikan sedikit daging untuk memanggil bayi singa itu agar keluar. Karena melihat bayi singa itu memiliki bulu tebal dan putih seperti salju, Lina memberikan nama Snowball kepada bayi singa itu. Tapi untuk mempermudah penyebutan, kita panggil saja dia Snow. Ia begitu senang saat diberikan bola karet. Keesokan harinya, Lina harus ditinggal oleh ayahnya untuk bekerja. Ia diberikan sedikit uang untuk berbelanja keperluan bahan makanan. Sebelum pergi, Lina menyempatkan diri untuk ke gudang. Ia menelpon kebun binatang dan penangkaran hewan. Namun pihak tersebut tidak merasa kehilangan bayi singa. Tiba-tiba Snow pergi keluar gudang dan menuju ke rumah Lina. Melihat persediaan daging sudah kosong, Lina akan pergi berbelanja.
Ia meninggalkan Snow sementara waktu bersama dengan Smithy di rumah. Vince dan Steve masih dihantui rasa gelisah. Mereka menghubungi Percy kalau akan segera menemukan bayi singa tersebut. Bisa dipastikan kalau bayi singa itu akan dijadikan koleksi pajangan di rumahnya Percy, karena terlihat banyak koleksi hewan buas di ruangannya. Di sisi lain, Snow mulai merusak beberapa benda di rumah. Smithy yang hanya seekor anjing juga tidak bisa menghentikan tingkah laku Snow. Sementara itu, Lina yang baru saja membeli milkshake dan akan pulang, seketika dihampiri oleh Ronnie dan kawanannya. Hobi mereka setiap hari hanya membuli Lina. Ronnie dengan sengaja menjatuhkan milkshake milik Lina. Jack segera menahan Ronnie untuk tidak berkelahi dengan Lina. Aneh memang bocah labil kayak gitu. Ngebully aja seneng, giliran dibalikin malah emosi. Lina yang baru mendapatkan masalah, saat sampai rumah sudah dihadapkan dengan masalah baru. Ia kaget melihat rumahnya sudah hancur berantakan. Lina sudah tahu kalau itu ulahnya Snow. Lina tidak marah sama sekali, dan ia segera membersihkan Snow. Semenjak kehadiran Snow di kehidupannya, Lina kini sudah tidak merasa kesepian lagi. Lina justru semakin sayang kepada Snow. Tidak lama kemudian, ayahnya Lina sudah pulang. Ia dikejutkan dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Lina meminta maaf soal itu. Lina bilang itu merupakan ulahnya Smithy saat ditinggal pergi. Ayahnya sempat merasa aneh karena Smithy gak pernah melakukan hal seperti itu. Keberadaan Snow juga belum diketahui oleh siapapun. Tanpa ambil pusing, mereka berdua segera membereskan semuanya. Seketika Jack datang ke rumah Lina sambil membawa 2 cup milkshake, sebagai pengganti yang dijatuhkan oleh Ronnie sebelumnya. Lina memperkenalkan Jack kepada ayahnya. Jack juga merupakan teman satu kelasnya Lina. Ayahnya meminta Lina untuk mengajak Jack ke gudangnya. Jack berusaha ingin menjadi teman baik bagi Lina, meskipun ia sering bergaul dengan Ronnie serta kawanannya. Jack mendengar sesuatu dari gudang, namun itu bukan suara anjingnya Lina. Namun Lina membuat janji kepada Jack untuk tidak memberitahu siapapun mengenai rahasianya. Lina menunjukkan Snow kepada Jack. Jack terlihat sangat menyukai Snow. Begitupun dengan Snow yang bisa dekat dengan siapapun, asal orang itu menyayanginya. Setelah mengetahui rahasia tentang Snow, Jack pamit pulang. Lina begitu menyayangi Snow, sampai Snow sendiri bisa tidur di kamarnya. Lina mencari sebuah artikel dan menemukan kalau bayi singa suka minum susu dari botol. Pagi harinya, Lina mengunjungi kedai milkshake untuk meminta 2 botol susu bekas. Penjaga toko yang bernama Norman senantiasa memberikan 2 botol bekas, tetapi ia meminta dibuatkan kerajinan tangan untuk hiasan meja kasirnya. Dengan senang hati, Lina siap memenuhi permintaan dari Norman. Di sana juga terlihat Jack dan kawanannya. Jack menunjukkan foto mereka berdua bersama dengan Snow. Lina meminta Jack untuk segera menghapus foto itu, sebelum foto tersebut diketahui banyak orang. Sebelum menghapusnya, Jack meminta nomor Lina terlebih dahulu. Lina pun segera pergi. Namun sayangnya, Ronnie merebut paksa ponsel milik Jack. Mereka semua mengetahui rahasia keberadaan bayi singa itu. Ronnie meminta Jack untuk membawa mereka semua ke rumahnya Lina. Di sisi lain, Steve dan Vince melihat Lina yang melintas dengan sepeda gerobaknya. Tentu saja Lina merupakan orang yang mereka cari untuk mendapatkan Snow kembali. Lina mendapatkan SMS dari Jack kalau ia sudah berada di depan rumahnya. Tanpa sepengetahuan Lina, ternyata Jack membawa Ronnie beserta kawanannya. Ronnie langsung menanyakan keberadaan Snow kepada Lina. Ternyata yang mereka temui bukanlah Snow, melainkan Smithy, anjingnya Lina. Mereka pun langsung cabut. Ternyata Jack membawa sekantong makanan anjing untuk memancing Smithy keluar. Meski tidak ketahuan, namun Lina merasa kecewa dengan Jack karena tidak bisa menjaga rahasia yang sudah mereka janjikan. Lina begitu sedih saat mengetahui rahasianya terbongkar. Ia khawatir kalau Snow akan diambil oleh pihak berwenang dan Lina akan kehilangan sahabat terbaiknya. Seketika ayahnya pulang, lalu mengajak Lina untuk menikmati segelas coklat dan marshmallow. Di sini ayahnya menyampaikan kabar yang kurang bahagia. Hubungan ayah dan ibunya Lina sudah tidak bisa dipertahankan. Mereka berdua kini resmi berpisah. Lina juga menceritakan pertemanannya dengan Jack, yang saat ini juga sedang tidak baik. Tetapi Lina percaya kalau Jack merupakan anak yang baik, meskipun Jack bergaul dengan teman-temannya. Steve dan Vince mendapat kabar dari Percy kalau waktu mereka hanya tersisa 1 hari lagi. Mereka harus segera mengirimkan bayi singa tersebut. Mereka berdua memutuskan untuk mencari Lina.
Keesokan harinya, Lina berkunjung ke kedai milkshake untuk memberikan pesanan milik Norman. Begitu juga dengan pasukan rusuhnya Ronnie. Mereka selalu nongkrong di kedai tersebut. Norman sangat kagum dengan kerajinan tangan buatan Lina. Ia membayar $20 untuk masing-masing karyanya. Saat hendak pulang, Lina sempat dihadang oleh Vince dan Steve. Namun Lina tidak menghiraukan mereka berdua. Seketika Vince dan Steve melihat tindakan Ronnie yang mengganggu Lina. Namun Vince begitu marah kepada Ronnie karena Ronnie hanya berani dengan seorang wanita. Dari sini terlihat sebenarnya Vince dan Steve merupakan orang yang baik. Mungkin mereka terlihat jahat karena sedang terlibat dalam bisnis penyelundupan hewan. Karena tidak ingin membuang-buang waktu, Vince meminta salah satu dari mereka untuk memberitahu alamat rumahnya Lina. Saat di rumah, Lina menulis sebuah surat untuk ayahnya karena ia berniat untuk pergi membawa Snow ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi, Vince dan Steve sudah berada di halaman rumahnya Lina. Vince pun menemui Lina di rumahnya. Vince bilang kalau ia adalah pengendali hewan di kota tersebut. Namun Lina tidak mudah ditipu begitu saja. Ia sedikit berbohong mengenai ayahnya yang merupakan seorang polisi. Sementara itu, Steve mencoba mendobrak pintu gudang karena ia tahu kalau bayi singa itu ada di dalam. Merasa Snow dalam bahaya, Lina berusaha untuk menyusulnya. Tetapi dirinya harus tertangkap oleh Vince. Lina diminta untuk menyerahkan Snow. Lina sama sekali tidak mendapat kekerasan fisik dari mereka. Tetapi, jika Lina tidak menyerahkan Snow, mereka akan menghancurkan hasil karya milik Lina. Tak lama kemudian, Snow pun muncul. Lina tidak bisa berbuat banyak. Ia harus merelakan Snow dibawa oleh mereka. Saat di perjalanan menuju ke rumah Lina, Jack tidak sengaja berpapasan dengan Steve dan Vince. Jack tidak melihat keberadaan Lina di rumahnya. Ia mencari Lina di gudang. Ternyata Lina sedang disekap. Mereka berdua segera menemukan keberadaan Snow. Kebetulan Jack melihat arah perginya mobil mereka. Steve dan Vince berhenti sebentar di sebuah toko untuk meminjam telepon. Tetapi di sini Vince merasa bersalah atas sikapnya terhadap Lina. Ia tidak tega melihat nasib Lina yang selalu diganggu oleh temannya. Belum lagi mereka mengambil Snow yang merupakan teman baiknya. Salut sama Vince yang masih memiliki rasa iba kepada siapapun. Bagaimanapun, mereka berdua hanya menjalankan tugas. Tidak lama kemudian, Jack dan Lina berhasil menemukan mobil milik mereka. Namun sayangnya kandang itu dikunci. Jack menemukan sebuah gergaji besi untuk memotong gemboknya. Sementara itu, Vince dan Steve sedang menghubungi Percy. Mereka bilang kalau bayi singa itu sudah berada di tangan mereka dan akan siap untuk dikirim. Upaya Jack untuk memotong gembok tersebut butuh waktu lama. Mereka berdua terpaksa ikut di belakang mobil karena Vince dan Steve segera berangkat ke tujuan. Di lain tempat, Robert sudah pulang bekerja. Ia menemukan sepucuk surat dari Lina yang ditinggalkan sebelumnya. Robert mencoba menghubungi Lina, tetapi ponselnya ia tinggalkan di dalam tas. Robert segera menghubungi 911 untuk melacak keberadaan putrinya. Di perjalanan, Jack masih berusaha memotong gemboknya. Akhirnya Jack berhasil melepaskan kunci gemboknya. Tiba-tiba mereka berdua dikagetkan dengan keberadaan aligator di tengah jalan. Steve segera memberhentikan laju mobilnya. Namun sialnya, ban mobil tersebut harus terjebak di kubangan lumpur. Mereka berdua segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Saat tiba di lokasi, dengan pedenya mereka mempersembahkan hewan tersebut kepada Percy. Namun sayangnya, mereka berdua hanya membawa sebuah kandang kosong. Percy yang menganggap kalau itu merupakan akal-akalan dari mereka berdua, meminta Mike untuk segera mengikutinya, sekaligus mencari bayi singa tersebut di rawa-rawa. Sementara itu, Jack dan Lina tiba-tiba bertemu dengan aligator di pinggiran rawa. Secara bersamaan, Steve dan Vince yang sudah sampai di sekitar rawa mendengar raungan dari Snow. Namun sayangnya, Jack dan Lina kehilangan Snow yang seketika lepas dari pengawasan. Tiba-tiba Jack dan Lina tertangkap oleh mereka berdua. Tak lama kemudian, muncul Mike sambil menodongkan pistol. Mereka berdua melepaskan Jack dan Lina untuk mengelabui Mike. Seketika Mike dikeroyok oleh mereka berdua. Tetapi sialnya, salah satu aligator itu muncul di hadapan mereka. Jack dan Lina berhasil sampai di jalan utama. Mereka bertemu dengan ayahnya Lina yang datang bersama dengan polisi. Para polisi itu juga berhasil menangkap mereka bertiga.
Di sini Lina baru memberitahu ayahnya mengenai Snow yang selama ini ia rahasiakan. Para polisi itu juga akan membawa Snow ke penangkaran singa. Dengan berat hati, Lina harus berpisah dengan teman baiknya. Lina juga tidak lupa memberikan bola karet kesukaan Snow. Meski telah berpisah dengan Snow, Lina kini telah memiliki satu teman baik yaitu Jack. Sementara itu, Mike, Vince, dan Steve menjalani masa tahanan untuk beberapa bulan. Sedangkan Percy berhasil diringkus saat ingin melarikan diri menggunakan jet pribadinya. Akhirnya kehadiran Snow dan Jack berhasil merubah kehidupan sosialnya Lina. Begitu juga dengan Snow yang kini sudah hidup bebas bersama kawanannya. Sekian dulu rangkuman dari film Lina and Snowball. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.